Baik, Pak Tommy sudah siap? Ya, Pak. Baik. Suara saya sudah masuk ya? Baik, terima kasih Pak Tommy, Pak Adam, Bu Yuli, dan seluruh teman-teman leader yang ada di Bali. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik di sana. Terima kasih atas undangan yang diberikan di acara yang sangat spesial pada hari ini, MNT, dan kita nanti juga akan kehadiran pada sore hari ini oleh guru besar kita, yaitu Bapak Insinyur Roy Mani. New member training Melia Sejahtera di Bali pada sore hari ini. Senang sekali saya bisa mengisi acara ini meskipun dari jauh, ya karena memang karena satu dan lain hal tentu saja agak sulit bagi kita sekarang untuk mengadakan pertemuan secara langsung, tapi ini tidak mengurangi semangat kita, kedekatan kita untuk sama-sama berjuang untuk meraih hidup yang lebih baik bersama di India Sehat. Pada sore hari ini mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu, teman-teman peserta NMP juga yang baru saja bergabung menjadi member setelah mengikuti acara OKP kemarin malam. Tentu sudah mendengar apa yang sudah saya sampaikan kemarin tentang apa itu media sejahtera. Dan saya juga memperhatikan tadi para leader-leader Anda di Bali dari pagi sudah memberikan banyak sekali ilmu-ilmunya tentang apa itu media sejahtera. Kalau Ibu bisa bayangkan, pendidikan di media sejahtera itu tidak seperti sekolah yang harus dilakukan selama bertahun-tahun setiap hari. Tidak juga seperti pelatihan-pelatihan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Media sejahtera itu sebetulnya kalau training dasarnya cuma satu kali ini. Tetapi pembelajaran yang sesungguhnya nanti yang akan Bapak Ibu teman-teman semua dapatkan itu adalah sambil melaksanakan apa yang biasa kita sebut dengan learning by doing. Belajar sambil mengerjakan. Karena sebetulnya ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling akan betul-betul Bapak Ibu rasakan itu lebih dari sekedar yang ada di ruangan seperti ini, tapi nanti di dalam prakteknya. Kenapa? Karena nanti di dalam prakteknya tentu kita akan menghadapi tantangan-tantangan baru, kita akan menghadapi juga ilmu-ilmu baru, dan tentunya kita akan belajar hal-hal baru yang membuat kita semakin matang, semakin paham bagaimana cara menjalankan bisnis media sejahtera. Media sejahtera ini sebetulnya sangat mudah mengerjakannya sekali lagi, karena modalnya sih hanya pertama kan bergabung. Bapak sudah bergabung dengan mengikuti acara pada sore hari ini. Setelah bergabung, Bapak Ibu yang merasakan manfaatnya. Manfaat dari bergabung itu apa? Ada dua yang kemarin saya sampaikan. Manfaat produk dan manfaat bisnisnya. Manfaat produk, alhamdulillah kalau saya pribadi sudah merasakan sejak tahun 2006, artinya sudah hampir 15 tahun ini, saya merasakan bahwa produk media sejahtera memang sangat bermanfaat. Saya sangat merasakan untuk saya dan keluarga saya. Kalau dari sisi bisnis juga saya sudah merasakan, ya, sama seperti teman-teman yang berada di Bali pada saat hari ini dan juga seluruh teman-teman leader yang ada di Indonesia yang sudah merasa sebesar apapun, kecil apapun, kita sudah rasakan bahwa yang paling penting adalah beliau memberikan janji itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Yang Bapak Ibu nanti akan rasakan, bagi yang mungkin baru pertama kali bergabung saat ini, pada saat Anda membawa omset, menciptakan omset dengan mengajak orang bergabung,
maka dalam tempo 1 hari kerja saja, Bapak Ibu sudah rasakan manfaat bisnis. Tentu, ya, kita tidak mungkin ujuk-ujuk menjadi besar. Semua ada proses yang harus dilalui. Tidak tiba-tiba segala sesuatu menjadi besar. Harus ada proses yang dilalui. Jangan kecil hati kalau Bapak Ibu merasakan kok tidak seperti yang dijanjikan juga per hari dan lain. Karena sekali lagi dibutuhkan waktu, ya, dibutuhkan sebuah proses. Nah, saya tidak akan berbicara lagi tentang media sosial secara teknis, karena tadi mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan pengetahuan melalui slide yang ditampilkan, mulai dari 5 pilar media sosial, mulai dari profil perusahaan seperti apa, mulai dari produknya apa saja, kemudian bagaimana cara Anda dibayar oleh marketing plan-nya, kemudian transparansi bisnisnya seperti apa, dan kemudian adalah leader dan support system. Jadi juga tadi Bapak Ibu mungkin sudah diterangkan perbedaan antara media dengan bisnis yang lainnya. Dan apa itu media dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Semua sudah detail. Saya sedikit menambahkan saja, ini sebetulnya hanya catatan dari pengalaman yang pernah saya jalankan selama saya mengerjakan media. Jadi ini sebetulnya hanya boleh dibilang hanya oratorik saja. Ya, saya akan membagikan slide yang mudah-mudahan bisa dilihat. Nanti tim teman-teman leader yang memiliki media kalau di info di chat kalau apakah saya bisa atau slide yang saya sampaikan ini bisa dibaca di layar atau tidak. Apakah bisa dilihat ya ini? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi supaya Bapak Ibu tidak mudah baca saya saja, tapi juga saya akan mencoba memvisualisasikan. Ini sebetulnya nggak canggih ya. Jadi hanya oratorik sekalian. Jadi hanya catatan yang biasa saya menuliskan di buku. Saya biasa memiliki satu buku kecil yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi, dan saya mencatat. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya lihat, kemudian apa yang saya rasakan, dan apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya catat. Jadi ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi mohon maaf, ini bukan pelajaran seperti di sekolah, ya, bukan juga materi resmi dari media, tetapi ini hanya catatan saja. Nah, bagaimana sih cara kita untuk sukses di media? Tentu saja semua itu ada tahapannya. Karena itulah saya sebut ini sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan itu sama seperti Bapak Ibu menuju ke satu tempat dari satu tempat yang lainnya, tentu akan dibutuhkan proses awal. Ya, kalau Bapak Ibu naik sepeda motor, ya, mulai dari mengeluarkan sepeda motornya, menyalakan mesinnya, dan seterusnya. Kemudian akan ada beberapa tujuan yang dilewati. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang berada di Bapak Ibu yang berada di Denpasar, misalnya kayak itu kan mau berangkat ke Kuta misalnya, itu tidak bisa dari Denpasar tiba-tiba langsung ke Kuta. Ya, tentu harus melalui beberapa jalur, beberapa jalan yang harus dilewati. Ya, mulai mungkin ya dari Sunset Road dan seterusnya. Begitu juga kalau Bapak Ibu mau pergi ke Jakarta dari Bali misalnya, ya, itu bisa ditempuh berbagai cara. Ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, ya, dan seterusnya. Semua itu ada prosesnya, ya, ada kota yang harus dilalui dan seterusnya. Maka saya akan menyebut perjalanan kita di media sosial sebagai sebuah perjalanan kita menuju sukses. Apakah kita akan sampai di tujuan kita atau tidak, ya tergantung kita. Seperti tadi kita juga menyalakan sepeda motor, berapa kali akan sampai? Kalau motornya tidak pernah dinyalakan, tidak akan sampai. Ya. Jadi semua bergantung pada kita. Cepat atau lambat juga sama. Ya, kalau Bapak Ibu pakai sepeda motor, tiba-tiba hujan besar deras, mungkin harus berturut dulu. Tapi Bapak Ibu mungkin punya pilihan lain, pakai mobil misalnya. Itu mungkin akan lebih mempercepat karena bisa membawa hujan dan sebagainya. Ini semuanya adalah sebuah perjalanan. Nah, tentu saja ini seperti diajarkan oleh guru-guru besar kita, ya, mulai dari Pak Syukur Ababa, Pak Wimani, Pak Ujian Saban, ya, dan seluruh leader-leader yang berada di atas saya, guru-guru saya semua, juga dari leader-leader yang lain, para leader komite yang lain, selalu mengatakan bahwa sukses itu adalah
sebuah pilihan. Anda bisa memilih untuk sukses atau Anda memilih untuk gagal. Itu adalah pilihan itu. Sukses itu bukan takdir, gagal juga bukan takdir. Ya, yang disebut takdir itu ketika kita sudah melalui proses semuanya, hasil akhir yang akan kita terima, itulah takdir. Tetapi itu hanya terjadi kalau kita sudah berhenti melakukan. Pada saat kita masih berproses, itu bukan takdir kita, itu adalah pilihan. Maka perbedaannya apa sih? Orang sukses itu pertama, dia harus memiliki rencana. Jadi harus ada rencana. Kalau Anda mau jalan seperti tadi, menuju ke Denpasar, dari Kuta atau sebaliknya dari Denpasar ke Kuta, tentu harus ada rencana mau lewat jalan mana, mau pakai kendaraan apa, ya, atau ke bensinnya sudah diisi atau belum. Kalau Anda harus istirahat makan di mana, semua harus ada rencana. Nah, setelah itu Anda bertindak, ya, mengikuti rencana yang sudah disusun. Tentu di dalam perjalanan, rencana tidak harus selalu diikuti. Kadang-kadang kita harus mengubah, ya, misalnya karena ada kemacetan, atau karena jalannya sedang ada penutupan jalan, apalagi di era pandemi seperti ini, mungkin kita harus cari jalan lain memutar. Nah, tapi pada dasarnya itu adalah bagian dari rencana yang kemudian disesuaikan. Ya, karena apa? Rencana itu diikuti oleh tindakan. Dan kita juga tentukan dengan batas waktunya. Jadi jangan sampai kalau ditanya, saya mau ke Kuta, kapan berangkatnya? Ya kapan-kapan nanti deh. Kapan sampainya? Kapan-kapan juga. Ya kita tidak akan pernah tahu kapan kita sampai. Maka harus ada batas waktu. Semua adalah bagian dari rencana. Nah sementara orang yang memilih gagal ya, atau berhenti, keinginan yang punya, tapi sekedar keinginan bukan menjadi sebuah rencana. Dia tidak tahu jalannya mau kemana. Hanya ingin aja saya ingin sampai di Kuta. Lalu kemudian dihadapkan pada kenyataan. Misalnya tidak ada sepeda motor atau sepeda motor yang mogok. Setelah itu Anda hanya mengeluh dan mencari alasan. Padahal itu sepeda motor bukan satu-satunya sarana Anda untuk menuju ke tempat tujuan Anda. Anda bisa mencari moda transportasi yang lain. Itu kenyataan yang mungkin akan Anda hadapi nanti di dalam perjalanan. Nah, orang yang sukses itu akan mencari solusi. Tetapi orang yang gagal itu hanya akan mengeluh dan menjadikan itu sebagai sebuah alasan untuk tidak meraih apa yang diinginkannya. Bukan apa yang direncanakan. Karena kalau sekedar ini semua orang ingin, tapi tidak semua orang, belum tentu semua orang punya rencana. Itulah bedanya Bapak Ibu. Ya, karenanya kita sebut atau guru-guru kita selalu mengatakan bahwa sukses itu adalah pilihan. Nah, ini juga catatan pengalaman saya. Apa sih menyebabkan member-member itu berhenti? Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti punya klub lain, ya punya member-member di bawah terus kemudian berhenti. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa sih member-member saya kok pada berhenti? Katanya kalian bagus kok pada berhenti. Ya sebetulnya kalau kita bicara alasannya sih ini aja. Kurang lebihnya begini, hanya variasi sedikit-sedikit saja. Yang pertama ada 3 faktor besar. Ya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman, ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Nah kurang pemahaman itu apa? Pertama, dia tidak menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan. Ini hanya sebagai sebuah hobi, iseng-iseng aja, ya, untung-untungan. Mudah-mudahan saya sukses, kalau ya udah. Jadi tidak dianggap sebagai pekerjaan. Apa sih pekerjaannya? Nanti saya akan lihat dari berikutnya catatannya. Nah yang kedua mungkin dia menganggap sebagai pekerjaan, tapi nggak tahu caranya. Petani yang tidak tahu caranya mencampur, ya tentu saja tidak akan pernah bisa bertani. Tapi kan Pak, saya memang belum pernah mencampur, dia belajar. Karena mau campur bisa dipelajari. Ya, orang mau ngambil jadi supir ojol kalau istilah sekarang ini, menjadi driver, ya tentu saja juga harus belajar nyetir dulu. Ya, harus dapat SIM dulu dan seterusnya. Semua ada proses. Maka caranya harus kita belajar. Nah yang kedua adalah faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu faktor internal dulu, faktor internal. Dari dalam diri kita adanya rasa malas, rasa gengsi. Gengsi jalan bisnis ini kok cuma nawarin polisi, cuma nawarin media dan seterusnya. Saya kan sudah jadi manajer ini dan seterusnya. Ini gengsi itu yang akan buat kalau bicara seperti Pak Syukur Haraban ya, gengsi itu tidak akan membuat hidup kita sukses. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau berjuang dan sukses, maka hidup kita akan bergengsi. Nah, mudah kita semua akan menuju ke arah sana.
Nah, yang ketiga, masih faktor internal di dalam diri kita adalah tidak yakin dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ada keraguan Bapak Ibu. Ya, kita benar nggak sih ini? Masa sih cuma ngerjain begini aja? Jadi ini mungkin sebaliknya dari gengsi tadi. Jadi tidak yakin itu meragukan. Yang meragukan ini bisa meragukan diri Anda, bisa meragukan perusahaan, bisa meragukan orang yang bergabung. Anda tidak yakin orang ini bergabung, maka Anda tidak prospek. Padahal belum tentu. Yang Anda anggap tidak mungkin bergabung, bisa aja suatu hari dia malah jadi leader besar Anda. Itu tidak pernah tahu. Internal berikutnya adalah mudah menyerah. Kalau ditolak sekali, menyerah. Kalau 2 kali, susah di sisi itu. Baru 2 kali. Baru 3 kali ditolak. Baru 10 kali. Jadi sulit kalau kita mudah menyerah. Padahal kan semua ada prosesnya. Nah, yang ketiga adalah faktor eksternal. Ini biasa ya, mulai dari adanya penolakan, adanya ejekan dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga kita, dan seterusnya. Kemudian juga ini nih yang ada juga sudah jalan, tapi kemudian ada konflik dengan upline, ya, bisa dengan downline, bisa dengan postline, dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu, namanya hidup itu, yang namanya konflik itu pasti ada. Ya, tidak mungkin hidup kita mulus-mulus saja. Namanya salah paham, namanya berbeda sudut pandang, itu sangat biasa. Ya, tinggal bagaimana cara kita menghadapi. Yang seterusnya, jadi apa solusinya? Ya, ini juga sama, ini catatan saja. Ya. Ini bukan dari buku ya, bukan dari teori, ini catatan. Saya melihat dan dari pengajaran guru-guru saya. Pak, kalau saya punya masalah untuk faktor internal, adanya malas, adanya gengsi, tidak yakin, tidak menyerah, apa sih solusinya? Nah ini ya gampang sebetulnya kalau kita mau ya. Solusinya ada di diri kita, bukan dari diri Anda, bukan dari saya, ya, bukan juga dari orang tua Anda, bukan dari siapa, tapi dari diri kita. Anda harus menguatkan kembali tujuan Anda. Apakah dengan bergabung di BLN, teman-teman mau sekedar cari uang tambahan, atau ini mengubah hidup? Ini sepertinya sepele, tapi dampaknya besar. Ya, karena kalau sekedar uang tambahan, Bapak Ibu kan menganggap, ya dapat syukur, nggak dapatnya apa-apa. Maka motivasi, daya juang Anda itu menjadi lemah. Tapi kalau tujuan Anda adalah saya ingin mengubah hidup saya ingin mengubah hidup saya yang selama ini saya sudah mencari berbagai pekerjaan, saya sudah bekerja bertahun-tahun, saya bukan orang malas, saya mau melakukan apapun, tapi kehidupan saya belum berubah. Tapi saya melihat ini ada sebuah peluang di media, dan saya melihat leader yang memang mau berjuang memiliki tekad yang kuat, ternyata bisa mengubah hidup. Maka saya katakan pada diri saya, kalau mereka bisa, maka saya pun harus bisa. Itu Bapak Ibu. Ada di diri Anda, bukan di saya. Ini saya hanya mencatat sekali lagi. Bahwa keinginan itu harus ada di dalam diri Anda. Itulah yang akan menggerakkan kaki Anda, tangan Anda, semangat Anda, pikiran Anda, sehingga Anda mau melakukan apapun, kalau tujuan Anda ingin mengubah hidup. Kalau sekedar cari uang tambahan, ya begitu. Kapan Anda suka, kapan Anda mau, kapan Anda mood, Anda jalankan. Hilang mood, udah Anda berhenti. Nah, di faktor selanjutnya, jadi kalau yang kurang pemahaman apa Pak? Jawabannya, solusinya. Anda punya masalah. Pertama, tidak menganggap sebagai sebuah pekerjaan. Jawabannya pertama, bandingkan dengan pekerjaan lain. Level pekerjaan itu seperti apa sih? Tidak paham caranya, lalu tugas ambil pekerjaan itu apa sih? Ini Bapak Ibu nanti akan belajar yang tadi saya katakan. Tidak cukup hanya satu kali. Kalau tidak paham caranya, terus menerus Bapak Ibu bertemu dengan diri Anda. Ikuti semua prosesnya, supaya paham caranya dan menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan. Nah, ini juga hasil diskusi ini dulu waktu saya sering masuk bolak balik ke Bali, karena ini salah satu jaringan besar saya dulu juga munculnya pertama itu Bali, seperti PNTB dan seterusnya. Jadi ini catatan saya ini sebetulnya ya hasil diskusi dengan teman-teman semua, jadi saya catat dan ketemu lah ya, kalau rumus saya ini dulu pakai RAT. RAT itu apa sih? Ya gampang. RAT itu sebetulnya adanya rutinitas, adanya aturan, dan adanya tanggung jawab. Ini sekali lagi walaupun ini bukan teori ya, ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari pembicaraan diri saya, guru-guru saya, dan hasil pengalaman di lapangan, baik itu pengalaman saya pribadi maupun
pengalaman dari cerita teman-teman saya, termasuk di Bali, di Lombok, di Bandung, di Sumatera, di mana pun di seluruh. Yang pertama, kita bandingkan Bapak Ibu semua pekerja. Itu selalu ada rutinitas aturan tanggung jawab. Kalau kita lihat baris pertama rutinitas, baris kedua aturan, baris ketiga tanggung jawab. Oke, kita lihat satu persatu. Kalau saya jadi karyawan, apa sih rutinitas saya? Yang mesti kantor jelas, ya, kantor absensi, terlambat MSP, ya, bisa dipotong gaji dan seterusnya. Aturannya apa jadi karyawan? Ya itu ada aturan perusahaan, ya, mulai dari pakaian harus pakai baju apa, itu kan ada aturan. Anda kerja misalnya di McDonald, ya, Anda kerja di KFC misalnya, ada seragamnya. Anda kerja di Indomaret, ada seragamnya. Tidak mungkin Anda karyawan di Indomaret, tapi pakai seragam Alfamart, misalnya kayak gitu, ya, tidak mungkin. Ya, itu ada aturan yang harus Anda ikuti. Lalu tanggung jawabnya Pak yang membereskan pekerjaan. Kalau ada dikatakan pekerjaan Anda itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ya maka selama jam 8 sampai jam 4 terus dibereskan akan menjadi pekerjaan Anda. Nah, itu tanggung jawab. Itu karyawan. Pak, saya sih memang nggak cocok jadi karyawan. Saya memang orangnya pebisnis. Bisnis kan bisa suka-suka, enggak juga. Bisnis itu ada RHT juga. Atau kalau Anda misalnya punya toko, ya tentu rutinitas Anda buka toko. Tidak mungkin hari ini Anda buka, besok malas saya tutup. 3 hari kemudian kita buka lagi deh, tutup lagi. Ya bisa aja begitu, tapi nggak sangat mungkin. Ya. Atau Anda misalnya buka online, jadi pedagang online, ya di Tokopedia misalnya, di apa. Kalau Anda tidak membuka toko online Anda, ya gimana Anda mendapat pesanan? Ya. Atau Anda buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Ya ini orang malas gitu. Pas mau beli tutup toko online. Pas lagi nggak mau beli buka, nah, tentu akan mengurangi pengurangan sukses bagi seorang bisnis. Aturannya apa? Ya ada kesepakatan di situ. Kesepakatan mengenai kondisi barang atau jasa yang kita tawarkan. Ya, kalau misalnya barangnya misalnya Anda menjual beras di Tokopedia misalnya 10 kilo, kesepakatannya 10 kilo. Jangan dikirim 5 kilo, gitu kan? Tidak menyalahi kesepakatan itu. Tanggung jawabnya apa ya? Kepuasan pelanggan Anda. Anda harus meyakinkan. Ya, itu yang menjadi tanggung jawab. Lalu petani, sama ya. Rutinitasnya pergi ke sawah, ke ladang, nelayan juga sama harus ke laut. Ya, jam-jamnya. Ya, tidak mungkin harus suka-suka aja. Aturannya apa ya? Cara bertani. Kapan nanam padi, kapan dikasih air, kapan dikasih pupuk, itu ada aturannya. Tidak bisa suka-suka. Ya, saya melihat misalnya kayak jangankan begitu sawah saja, itu kebetulan saya sering ketemu dengan beberapa orang yang biasa petani ya menanam padi. Itu kadang-kadang waktu menanam padi aja itu katanya harus bareng Pak dengan tetangga sawah tetangga kiri kanan saya. Karena apa? Kalau misalnya tidak bareng, kalau saya duluan sementara yang lain belum nanam, Pak saya tumbuh duluan, Pak habis padi saya Pak. Itu dimakan burung. Jadi giliran burung kenyang, yang lain baru tumbuh. Ayo gitu. Nah ternyata ada aturan satu berkaitan itu. Kemudian tanggung jawabnya apa ya? Saya menanam dan merawat. Dokter sama ya. Tanggung jawabnya apa ya? Praktek. Ya, mau di rumah sakit, mau jadi dosen, mau praktek sendiri, harus jadi dokter. Aturannya apa ya? Sesuai yang kedokteran jelas. Masih obatnya bagaimana? Kalau ada penyakit jadi ditangani gimana semua. Tanggung jawabnya wah berat ini, kesehatan orang, nyawa orang. Pak saya ini bukan siapa-siapa tapi saya artis nih Pak. Ya sama. Artis juga kalau dia sudah itu jadi sebuah profesional, ya tentu saja rutinitasnya manggung. Baik manggung secara online kalau sekarang ya, atau manggung di kafe misalnya kayak gitu, atau manggung di TV, ya tetap harus manggung. Itu rutinitasnya. Mau ngantuk, sengantuk apapun, ya tetap dia harus melakukan. Bapak Ibu mungkin sering lihat di TV kadang-kadang jam 7 pagi sudah ada band, gitu. Atau artis lah, misalnya kayak Raffi Ahmad, itu sudah kaya raya. Tapi kadang-kadang kita lihat ya, itu jam 6 mungkin sudah ada tayang di TV, baik. Ya. Anda bayangkan mungkin harus berangkat itu jam 5 atau jam 4 gitu. Ya, padahal dia udah orang kaya, tapi karena itu menjadi sebuah profesi dia, maka jadi harus manggung di TV. Kemudian aturannya apa ya kontrak. Nah, ini berat.
Kalau artis yang profesional, kalau sudah dikontrak kemudian dia tidak datang, wah dia bisa kena penalti. Kemudian tanggung jawab juga dia bekerja sesuai permintaan. Kalau disuruh merawat ya merawat gitu, suruh nyanyi. Tergantung orang yang menjadi kontraktor, Bapak. Menjadi kontraktor ya tentu saja membangun aktivitasnya. Aturannya apa ya, kontrak yang sudah disepakati. Kemudian tanggung jawabnya apa, memenuhi kontrak. Nah sekarang kita perhatikan, kalau kita di jaringan Pak di Malaysia, apa yang kita lakukan? Ada rutinitas ada, prospek. Itu tanggung jawab rutinitas harus prospek. Rutin yang suka-suka. Ada OPP yang seperti kemarin dilaksanakan mungkin sebulan sekali, mungkin ada harian, ada mingguan. Itu rutinitas Anda. Kalau mau sukses di sini harus ada sukses jadi dokter, jadi artis, jadi kontraktor, petani, berbisnis, karyawan. Ikuti semua rutinitasnya. Ada mau sukses di mana, ikuti. Rutinitasnya, prospek. Aturannya apa yang terpimpin. Jangan suka-suka, jangan pakai cara sendiri. Ya ikuti cara yang sudah diarahkan oleh leader-leader kita. Ikuti, terpimpin. Ya, jangan merasa apa, saya kan udah lebih hebat. Ya, pendidikan saya lebih tinggi, yang ada urusan. Kalau masuk di media, harus belajar di orang yang sudah duluan. Tanggung jawabnya apa Pak? Ya tugas member dan leader yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh leader Anda. Itulah tugas Anda. Jadi apa sih bedanya kalau itu? Ya media tidak ada bedanya, itu sebagai sebuah pekerjaan. Nah saya lanjut. Jadi kalau sebagai sebuah pekerjaan harus pahami. Nah ini harus Anda pahami. Apa sih pekerjaan itu? Ya supaya Anda bisa memahami. Yang pertama bahwa Anda harus paham. Hanya dengan mengerjakan tugas tanggung jawab saja hasil itu baru diperoleh. Kalau di situ saja sudah nggak paham, kita sudah nggak paham tentang itu. Sama seperti tadi seorang dokter tidak paham apa RAT-nya, seorang petani tidak paham RAT-nya. Ya gimana dia bisa menghasilkan? Petani tidak mungkin panen kalau dia tidak tahu RAT-nya. Pebisnis tidak mungkin dapat apa kalau dia tidak tahu RAT-nya. Nah, yang kedua, ini catatan dari mana ini yang saya catat. Kebanyakan itu, ini member yang gagal nih, itu tidak memiliki rasa bersalah saat tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Tetapi kalau tidak disawah, ada rasa bersalah. Karyawan Indomaret bolos cari, wah itu rasa bersalahnya besar. Tapi orang di media tidak mengerjakan rutinitasnya, tidak prospek, tidak lurus-lurus saja. Ini masih catatan dari Pak Raimani. Semua yang dianggap berat di Malaysia Sejahtera itu sebetulnya hasilnya jauh lebih layak. Membangun 2 kaki saja bisa kita mendapatkan dibayar itu 25 juta rupiah per bulan. Bahkan dalam waktu cepat. Sementara di pekerjaan konvensional itu sulit. Ya, mendapat pekerjaan penghasilan besar, meskipun bekerja keras tapi harus diraih dalam waktu singkat. Jauh lebih sulit. Ya, kemudian apa? Banyak yang berpikir mengerjakan jaringan itu berat, padahal kalau Bapak Ibu naik keluarkan bekerja di luar Jawa. Jadi saya mencatat ini 4 poin ini itu di OPP Yogyakarta. Ya, ini catatan dari Pak Roy waktu menyampaikan 4 poin ini. Ya, bisa catat itu, maka saya keluarkan ini supaya saya nggak lupa. Ya, namun saya orang ini memang nggak cerdas, gitu. Jadi kalau saya catat saya lupa dia pas. Nah maka kalau sudah 4 ini kita sudah memahami, ini yang disampaikan Pak Roy, kalau mau profesional, lakukan morning briefing setiap pagi dengan tim. Ya. Jadi karena ini kita bekerja tim, bukan bekerja sendiri. Anda bukan buka toko online sendiri, Anda bukan nge-gojek sendiri, ya. Anda bukan jualan bakso sendiri. Ini adalah kerja tim. Maka tiap pagi itu briefing tim Anda. Pertama, tim Anda dikumpul briefing sekarang jauh lebih gampang. Ya, pakai WhatsApp call sekarang itu udah pakai kuota semua rata-rata. Ya, WhatsApp call itu bisa sampai berapa orang? Saya pikir udah lebih ya, nggak harus Zoom lah. Dengan WhatsApp call itu bisa mungkin 8 orang sekaligus, 2 orang sekaligus. Anda tinggal prospek itu. Oke, kita mau kemana nih pagi ini? Mau prospek. Ya, kalau untuk member baru Anda tanya siapa yang leader yang memenuhi. Karena apa? Jangan dibiarkan sendiri kalau leader baru. Ya, Anda harus tanya. Kamu mau ke arah mana? Oh saya mau ke Renon Pak. Mau ke Renon, kamu saya Pak. Ini begini. Oh nggak dulu ada yang begini. Saya lihat dari bahasa.
jam segini saya bisa di terminal, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau ke patung kuda Pak, saya mau ke Pak, segala macam itu ya briefing Pak. Kemudian kita membuat target setiap pagi. Oke, kalau gitu mungkin minggu depan kan kita akan ada OPT, ya, atau mungkin ada atau mungkin besok sore kita di KLM nih kalau di Bali itu kan di Desken. Nah, besok kamu punya target berapa orang, undang orang OPT. Di pos target itu ada sebagian itu harus mengarahkan pada timnya. Ya, ini harus sama lakukan. Sekali lagi ini training saya, ini catatan saya saja ya, dari guru saya. Oke, yang berikutnya. Nah, ya sama saja sih kalau kita membandingkan ini bisnis konvensional dengan bisnis jaringan atau nilai. Ya, yang namanya omset itu dihasilkan dari proses pertama itu apa? Pertemuan manusia. Pertemuan itu kalau di konvensional itu ada iklan, ada pertemuan langsung, ya, telepon dan lain-lain, WhatsApp dan lain-lain. Di nilai juga sama, ya, ada prospek, ada kritik. Kemungkinan dari pertemuan itu apa sih? Ya cuma dua. Kalau nggak terima ya menolak. Di media dia dua juga. Kalau dia nggak terima ya dia menolak. Kita pilihan lain. Maksudnya tidak ada. Ya karena Anda menawari terus Anda menjadi bermasalah gitu juga. Nah, beda kalau Anda jualan narkoba, ya itu ada pilihan ketiga. Ada orang menolak membeli narkoba Anda, ada orang memilih untuk menerima narkoba Anda, atau ada retail yang menangkap Anda gitu kan. Pilihan lain, tapi kalau di sini cuma dua ini aja, kamu sudah jadi bisnis. Cuma itu. Kalau di tadi saya bandingkan, kalau Anda jualan narkoba ada kemungkinan ketiga, ya, Anda bisa ditangkap polisi, ada kemungkinan keempat, Anda ditembak mungkin pesaing, ya, ada bisa digebukin oleh orang sekampung, banyak. Kenapa? Kemungkinannya. Ya cuma dua. Pekerjaan yang lain konvensional, pekerjaan halal ya, bisa maksud itu cuma dua itu bisa ditolak atau diterima, atau ditolak. Nah kalau diterima, maka apa yang dilakukan? Ya, dia akan menjadi member. Kalau dalam konvensional dia menjadi pelanggan atau customer. Ya, kalau ditolak, dicoba lagi, jangan berhenti. Nah karena Anda sudah bertemu, Anda diterima, Anda punya member atau Anda punya customer kalau di konvensional, maka baru tercipta omset. Kalau Anda sudah punya omset, baru ada hasil. Hasil ini kalau kita sebut bonus, kalau di media, kalau di konvensional kita sebut dengan apa? Dengan laba. Jadi sama sebetulnya beda. Nah, oke, saya tidak akan membahas ini. Saya pikir Anda sudah belajar tadi tentang konsep jaringan itu. Saya akan skip saja ini. Jadi lanjut Bapak Ibu. Sekarang kalau faktor eksternal gimana Pak? Ya, masalah insting yang muncul itu biasanya ada penolakan, ada ejekan, konflik. Ya. Nah ini catatan. Sekali lagi catatan dari Pak Romani. Yang mengajarkan apa? Kalau ada ditolak, kalau ada diejek, kalau ada konflik. Yang pertama kan selalu berpikir positif. Berpikir positif. Nah, positif itu artinya Anda melihat segala sesuatu itu ya. Ini bukan ayat 2000. Kalau Anda ditolak, ya bukan berarti hidup Anda menjadi selesai. Bukan berarti media Anda menjadi tidak sukses. Karena tidak positif. Diejek juga sama. Kalau Anda diejek, kalau Anda berpikir positif, Anda akan melihat itu menjadi motivasi. Boleh hari ini saya diejek besok. Anda akan saya buktikan. Karena ada orang yang mengatakan kepuasan yang paling tertinggi, kepuasan tertinggi di dalam hidup ini itu adalah katanya kita semua. Pada saat kita semua mampu meraih sesuatu yang menurut tempat kita mampu. Kalau Anda anak orang lain, misalnya mengatakan besok saya akan bisnis dan saya akan sukses, orang mengatakan ya bapak kamu sudah kaya, modal kamu sudah ini. Bahkan misalnya anaknya Abu Rizal Bakri, Anda mau ngomong besok saya punya TV, stasiun TV sendiri selain TV One. Dia akan mikir ya, suka-suka kamu aja, itu kamu udah punya segala sesuatu. Tapi kalau Anda mengatakan tahu saya boleh juga, mengatakan oke, 6 bulan ke depan saya akan beli sepeda motor sendiri. Dan Anda lain dalam waktu 6 bulan, setelah Anda diejek, karena mungkin meja-meja ada 6 bulan kemudian bisa sepeda motor. Itu kepuasan Anda itu Bapak Ibu, lebih dari sekedar Anda punya perusahaan besar. Lebih dari Anda tadi membangun TV dan yang saya katakan. Nah kemudian selain itu ia lakukan dengan gembira dan memiliki hati sebesar. Ya, sekali lagi Seluruh Samudra itu kalau yang disampaikan Pak itu
Ya sama, kita ibaratkan kalau air samudra dikasih air kotoran satu botol, misalnya dikasih air keruh satu botol, ya dia tidak akan tahu air seluas samudra. Harusnya seluas samudra, seluas kolam renang aja mungkin tidak akan kelihatan tahu. Tapi kalau hati Anda hanya seluas baskom, ya dikasih tetesan air kotor saja berubah semua warnanya. Jadi harus seluas samudra. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya kita harus bekerja sebagai sebuah tim. Ini yang selalu saya sampaikan. Ya. Banyak orang berpikir bahwa saya sebagai kalau kita bekerja bersama-sama, maka setiap orang yang ada di dalam tim itu akan meraih lebih daripada kalau dia mengerjakan sendiri. Ya, dalam ilustrasi ini kalau Bapak Ibu lihat dia mendayung perahu sendiri dan dengan mendayung perahu bersama-sama itu akan lebih enteng untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Bayangkan kalau kita hanya mendayung sendirian, ya, tentu saja akan lebih berat, lebih melelahkan. Ya. Ini contoh ya, salah satu yang saya juga tidak tahu bisa ini video ilustrasi saja, salingan. Oke, Bapak Ibu, ya, itu sekalian saya minum dulu barusan. Jadi, Anda lihat dalam ilustrasi tadi, tidak terlalu tepat sih, tapi pada prinsipnya apa? Mengerjakan sendirian dengan mengerjakan bersama-sama itu beda. Pada saat Anda bekerja dalam sebuah tim, ya apa yang menjadi kadang-kadang kita anggap sebagai sebuah tantangan atau sebagai sebuah ancaman, itu bisa kita atasi. Ya, kalau kita bekerja di dalam tim. Nah, ini beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang di media. Ini kerja sendiri, Bapak Ibu. Padahal jangan pernah bekerja sendiri. Contoh, ya, kerja sendiri. Saya mulai dari panah di sini. Kuning orange. Dia kerja sendiri. Dia belajar sendiri, training sendiri, dan ngajak kontennya. Habis itu dia pintar sendiri. Jago prospeknya. Bicara di jago. Lalu habis itu dia melakukan prospek sendiri. Nah, karena prospek tentu saja ada problem. Gabung dari posting. Tapi setelah itu, dananya dia tinggal. Ya. Jadi dia kembali lagi prospek sendirian lagi. Karena dia merasa, saya daripada ngajarin orang lain, pada saya mengajarin orang lain, dalam bisa lebih jauh waktu dia sendiri. Tapi prospek kan sendiri lebih jago. Nah, akhirnya yang terjadi, donanya ditinggal. Nah, karena donan ini mungkin dia tidak pintar, dia tidak belum memiliki ilmu sama seperti Anda. Akhirnya apa? Donanya kesulitan. Generalnya itu kesulitan untuk closing orang. Dan tidak ada motivasi, tidak ada yang mengingatkan. Akhirnya Pak, jadi berhenti donanya. Akhirnya Anda mungkin tadinya sudah punya $5, ya. Sudah punya $10 dan bahkan punya $100 karena kerja sendiri dan tidak membantu jadi. Berarti donanya semuanya apa? Karena balik lagi ke situ sendiri lagi. Tidak ada bonus lagi di bawah, tidak ada bonus leadership karena tidak bertindak
atau tidak berperilaku sebagai seorang leader. Kerja sendiri lagi, proses sendiri lagi, punya pasangan lagi, ditinggal lagi, berhenti lagi, kerja sendiri. Ini terjebak di dalam situasi ini, Bapak Ibu. Akhirnya sejago-jagonya anak satu juga. Padahal yang diajarkan di media, punya saja dua leader, satu di kiri, satu di kanan. Kalau kita bicara kebutuhan hidup kita yang kebutuhan pribadi hidup kita, harus sekedar beli makanan, beli pakaian, Bapak Ibu itu sudah lebih dari cukup, lebih dari sekedar apa dibandingkan dengan gaji ataupun hasil apa istilahnya UKM ya. Upah kerja ini betul. Nah, jadi ini itu jauh lebih besar. Tapi dengan catatan ada dua itu yang bisa digantikan. Sama seperti di Bali, sama seperti di Lombok, di tempat-tempat lain. Mungkin saya tidak harus datang setiap saat ke sana, tapi di awal tentu saja saya harus menemani dulu sampai mereka kita, mereka hebat seperti individu hebat dan berperan sekali di Bali. Akhirnya apa? Jalan itu pertemuan jalan, kegiatan jalan, jadi jangan pernah kerja sendiri. Nah, kemudian Anda begitu punya member, Anda juga harus mengidentifikasi atau mengenali, ya kan? Karena dia sama seperti orang tua yang punya anak, setiap anak itu punya karakternya masing-masing, punya hobi yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Sama Anda punya member juga harus ada. Nah, orang bergabung itu nanti akan ada dua motivasi awal. Pertama motivasi karena hanya sekedar mau diproses. Ada orang yang seperti itu, saya nggak peduli sih, dapat bonus, saya dapat bonus, mau ada jaringan, nggak ada jaringan, yang penting manfaat produknya saya dapatkan. Atau saya jual, ada seperti itu. Saya juga banyak di jaringan di bawah saya tidak, dia OPP nggak mau, dia diajarin biasa dia nggak mau, tapi dia jualan jago gitu. Dan jualan juga nggak masuk sistem, nggak itu, dia benar-benar beli, habis itu jual itu. Dia ngambil selisihnya, ada yang beli. Nah, itu motivasi produktif. Lalu Anda perhatikan produk ini juga nanti yang kita lagi jual lagi. Apakah dia akan melakukan repeat order, belanja ulang, atau dia berhenti? Ini ada dua pilihan. Nah, yang kedua yang kita lihat dari bergabung, itu begini karena belum berbisnis. Nah, bisnis ada dua juga nanti. Ada yang mau berproses, ya, berproses itu sama seperti Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di training kali ini, yang diikut Zoom. Dari jauh, tapi ada yang kuliah itu berproses, ada juga yang berhenti, ya, jadi ya tidur gitu. Kalau saya kasih gambar di situ, ya tidur. Dan kalau dia memilih untuk berproses, tentu saja tugas kita sebagai leader adalah mensupport tim jadi. Sebaliknya juga kalau ada yang dia main di order, dia melakukan repeat, juga harus merawat dia. Jadi sama seperti saya kadang-kadang juga phone. Ya, malam-malamnya saya butuh produknya, begini-begini, bisa promosi enggak? Dan stokis, begini-begini. Juga kalau banyak beli sendiri, stokis, saya malas. Saya nggak ngerti posisi-posisi gitu, pokoknya saya produknya. Kalau posisi gitu, saya bantu. Tapi itu bagaimanapun yang menghasilkan dari saya. Ya. Jadi jangan, produk nggak salah. Enggak, ada salah. Mungkin saya kasih garis kuning, kotak kuning. Dua hal ini harus perhatikan. Nah, yang di luar kotak kuning, yang tidur itu, untuk sementara Bapak Ibu, saran saya, pengalaman saya, juga pengalaman itu juga, biarkan aja dulu. Nah, kita kembali kadang-kadang yang berhenti, karena kita menganggap dia orang hebat, Bapak dia sebetulnya kalau bicara siapa, tapi dia berhenti. Lalu, Anda menghabiskan waktu di sana. Hello, datang begini, padahal terjelas-jelas memutuskan berhenti. Sementara yang sedang berproses, Anda tinggal, ini kesalahan kita. Maka bisa memilih fokus. Ya, karena apa? Karena waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas. Maka Bapak Ibu teman-teman harus fokus pada leader yang sedang berproses, kepada member kita yang repeat jago jualan tadi. Itu Anda harus fokus kedua itu aja. Yang tiga biarkan dua aja. Kalau ada waktu boleh satu saja, tapi jangan fokus di situ. Ya. Nah ini sering yang balik-balik di fokus malah di member tidur. Yang jalan aja kan berjalan sendiri kok, biarin aja. Kalau saya temenin juga dia datang ke sendiri kok. Dan saya temenin juga dia prospek sendiri kok. Ya, saya mau ini deh, mau bangunin orang tidur dulu. Ya, salah Bapak Ibu. Padahal dua ini saja ada fokus, baik itu di jualan produk maupun tidak. Dua yang aktif, dua yang berproses dari leader, itu sudah selesai dua kali jadi. Yang itu biarkan dulu.
Nah, jadi Bapak Ibu proses konservasi leader itu sebetulnya pasti tarik menarik ya, seperti tarik aman begini. Ya, dan biasanya akan lebih apa itu, ya lebih berat yang menariknya daripada kita yang menarik. Gitu. Artinya apa? Pada saat kita menjalankan masih sendirian, Bapak Ibu, tentu saja kita harus melakukan prospek. Nah, setelah prospek itu dia menjadi member jaringan kita, ya, menjadi domain. Nah, pada saat itu menjadi domain, di langkah yang pertama, setelah kita bergabung itu, kita harus memaksa, pada ketik saya katakan, memaksa menarik dia masuk ke dalam sistem IS. Untuk apa? Mulai dari training, memaksa untuk ikut apa itu kegiatan-kegiatan sebagai prospek, ya, sebagai OPP dan seterusnya. Jadi memaksa ini memaksa dalam tanda petik ya. Bukan memaksa harus dengan kekerasan atau dengan bahasa yang tidak enak. Yang memaksa di sini itu adalah memberikan pemahaman. Nah, dengan demikian dia akan tercipta satu pemahaman yang sama dengan kita. Dan disitulah saat itu tercipta kali kita. Sama seperti sekarang di Bali, coba bayangkan. Saya tidak pernah merencanakan ada OPP kemarin atau yang nanti hari ini. Ya, tapi teman-teman itu karena dulu pernah saya paksa untuk ikut training, untuk ikut ini, ya hari ini memiliki pemahaman yang sama. Tercipta leader. Sehingga tugas kita berikutnya kalau begitu dicipta, ya kita melakukan siklus sekali, kita juga melakukan prospek untuk menambah member kita. Prospek ini kalau di berikutnya bisa prospek pribadi, bisa prospek mengenai jaringan. Ini sebetulnya semudah itu. Ya. Jadi mungkin ini saya tidak akan terlalu berpanjang lebar karena saya juga sudah tidak sabar karena mendengarkan umur dari topik dari kita. Nah, kalau kita sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, kita jalankan dengan proses kita. Ya ini sama seperti di penutup slide yang biasa selalu kita sampaikan 1 juta selesai. Dan kita berharap ya kita terima sampai seperti ini dengan komputer di demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan tadi tidak ada masalah kendala di penyampaian teknis bisa diterima dengan baik. Sekali lagi yang tadi itu bukan teori, bukan ilmu baru, bukan juga saya mengutip dari apapun ya, atau dari motivator apapun tidak. Itu hanya catatan kecil saja. Cuma kan kalau saya nampilin catatan tulisan tangan, saya di slide, di layar itu susah bacanya dan pasti Bapak Ibu ngantuk melihatnya. Jadi sedikit akan ya. Beberapa di antaranya itu saya dapatkan langsung, saya ingat saya lakukan catatan. Terutama juga dari Anik dan banyak sekali bagi kakaknya. Baik Bapak Ibu semua, Pak Tommy masih monitorkan. Pak Tommy atas tim leader di Bali.